Halo semuanya, jumpa lagi di acara Biskuit yaitu bincang seputar isu terkait. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Narimbita Salsabila yang akan membawakan acara ini. Wah, nggak berasa banget ya, udah setahun aja nih Biskuit kemarin. Dan sekarang kita comeback dengan konsep yang mungkin agak berbeda dengan sebelumnya. Dan hari ini kita bakal membahas topik yang sangat amat penting, terutama buat kita nih existing student dan juga new student yang masih stay di Indonesia. Jadi kita bakal ngomongin tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan before back to Malaysia. Tentunya aku nggak bakal sendiri, aku ditemani oleh dua temanku yaitu Fauzi dan juga Cindy. Halo Cindy, halo Fauzi. Halo, Halo, Gimana nih kabar kalian? alhamdulillah baik. Gimana sih kabarnya? alhamdulillah baik kok. Baik, alhamdulillah. Kalau gitu aku mau tanya dong dikit, gimana sih keadaan di Malaysia sekarang? Mungkin Fauzi boleh Ini juga. buat aku apa buat Sidi? Aku ya. Ya, Fauzi aja ya. Kalau di Malai ya laporan makin baik sih. Maksudnya semuanya udah mulai open, udah buka, kita udah boleh jalan, udah boleh ini. Tapi sekarang case-nya lagi naik juga sih. Lagi naik lagi case-nya. Mungkin karena orang-orang udah mulai ini ya pada jalan-jalan, pada ini jadi orang mulai tidak menghiraukan COVID. Tapi ya semoga aja overall membaik sih. Oke. Gimana sih kalau menurut kamu sekarang kondisi Malaysia? Aku sih karena baru berapa hari ya keluar dari karantina, jadi belum terlalu ini sih. Cuman pas di mall itu tuh udah penuh banget, udah rame banget. Jadi mungkin untuk kalian yang udah di Malai, stay safe dan tetap lakuin protokol kesehatan. Oke, kalau gitu tanpa basa-basi aku langsung aja deh tanya-tanya. Tapi aku bakal tanya duluan ke Cindy ya, Fauzi. Nggak apa kan? Oke. Oke, Sin, boleh dong ceritain tentang apa aja sih dokumen-dokumen atau hal-hal yang harus dipersiapin sebelum kembali ke Malaysia, especially buat kita nih kan existing student, visa kita udah expired kan. Jadi apa aja sih yang harus dilakuin? Oke. Ini aku mewakilin buat existing student aja ya. Jadi buat yang student yang baru banget, aku nggak bisa jelasin. Untuk existing student, dokumen yang paling penting itu masih tetap sama, yaitu travel authorization. Habis travel authorization itu karena kita visanya udah expire, maka kita harus harus apply single entry visa ke embassy Malaysia di Jakarta. Itu sih paling penting. Nanti kalau misalnya kita udah travel authorization-nya udah 100%, nanti ada dokumen-dokumen yang perlu disubmit ke single entry visa. Oke, kalau misalnya kan ada juga nih orang beberapa mungkin dia book flight tiket dulu sebelum urus semua dokumen. Ada juga yang udah selesai semuanya baru book tiket. Kalau menurut kamu personally mendingan yang lebih baik yang kayak gimana? Ini aku belajar dari pengalaman ya, karena aku mepet banget apply IMGS-nya itu ternyata 2 minggu. Aku rencana berangkat tuh tanggal 22. Nah, sementara IMJS tuh aku baru apply 3 minggu, 4 minggu, 3 minggu sebelum itu. Untung aja 2 minggu udah jadi. Tapi advice aku sih mending dari sebulan udah diurus IMJS-nya gitu. Tapi kalau emang mepet banget, kalau udah 50% boleh book tiket gitu. Oke, kalau gitu ceritain dong, kan kamu udah nyampe nih. Terus step-step yang kamu lewatin tuh selama di bandara dari awal datang sampai selesai keluar dari bandara tuh apa aja? Oke, ini kayaknya bakal lumayan panjang, jadi bear with me ya. Oke, jadi kan setelah keluar dari airport, kita akan turun ke bawah. Turun ke bawah nanti udah ada langsung petugas-petugas yang standby. Jadi ini aku bilang pos 1. Pos 1 ini dia kayak registrasi lagi di MySejahtera. Kalau bisa kalian udah download aplikasi MySejahtera. Jadi langsung langsung di apa ya, pokoknya nanti petugas yang ngurusin. Kalau misalkan kita masih pakai nomor Indo nggak apa-apa, nanti dia bakal
iniin kita ke WiFi airport, nanti ya udah tinggal kita duduk, habis itu isi data-data yang diperlukan buat di MySejahtera, buat account MySejahtera kita. Habis itu selesai, pos kedua ada pos buat ini ambil wristband buat karantina. Jadi di pos ini tuh kita nyerahin dokumen-dokumen kayak travel authorization, terus hasil PCR test, habis itu vaccination first and second dose, habis itu apalagi receipt payment buat yang hotel karantin. Mungkin ada juga file-file dari home karantin yang perlu dibawa. Habis itu nanti dapat wristband, dapat kayak tanggal karantina, karena aku 7 hari, jadi tanggal 22 sampai 28. Pos kedua udah. Pos ketiga itu tempat PCR test. Nah, hasil dari PCR test ini bakal diupdate di akun MySejahtera kita. Terus yang keempat, ini aku sebenarnya bingung sih ngomong posnya namanya apa. Cuman ini posnya tuh kayak kita tempat apa namanya, kayak konfirmasi lagi receipt payment buat yang hotel karantin. Buat yang hotel karantin, aku ngasih receipt payment aku. Nah, habis dia udah cek, dia bakal cap. Dan karena aku kan kebijakan sekarang itu kalau yang udah vaksin 2 kali itu 7 hari doang. Sementara di MyIJ-nya itu bayarnya harus 14 hari dulu. Jadi terpaksa aku harus bayar 14 hari dulu. Tapi nanti mereka bakal ngejelasin lagi gimana cara refund-nya sama dokumen-dokumen apa aja yang perlu diperlukan. Nah, kita tuh refund-nya ini setelah keluar dari karantina di mana kita udah dapet discharge form gitu. Udah, habis itu pos kelima. Pos kelima itu tempat imigrasi. Jadi mungkin teman-teman masih ingat ya, kalau di airport itu kan kita imigrasinya kayak yang tinggi, tempat agak tinggi gitu. Nah, kalau kita bukan di tempat yang itu. Jadi di pos 5 ini kita masuk ruangan, itu ruangan khusus imigrasi buat passengers yang punya paspor asing. Ya udah, di situ kita nyerahin travel authorization kita. Keluar dari situ, pos ke-6 sebenarnya ini masih imigrasi, cuman kayak kita cuman dicek aja paspornya, habis itu udah lewat. Pos ke-6 udah, nah pos ke-7 ini kayak ada mbak-mbak yang minta kita isi data lagi. Ini kayaknya buat data diri di hotel atau di home karantina, buat tempat hotel atau buat home karantinanya. Jadi habis kita udah isi, terus nanti bakal ditanya, kamu di Malai ada kenalan nggak gitu? Boleh nggak minta nomor kenalan kamu di Malai biar kalau ada apa-apa bisa ke dia gitu. Habis itu karena aku hotel karantin, jadi di keluar struk yang rasanya itu buat check in. Jadi kita harus simpan struk itu. Nah, habis dari situ ini udah pos ke-7 ya. Pos ke-8 ini pos terakhir itu kita tinggal nunggu jemputan. Untuk yang home karantin rasanya kayaknya juga sama di tempat itu juga. Tapi nanti tinggal tunggu aja namanya dipanggil, nanti bakal ada satu van gitu, mobil yang bisa muat 2, 3, 4, 5 orang. Terus ya udah. Keluar dari situ terakhir kali itu ngambil bagasi. Terus udah deh. Habis udah ngambil bagasi ke mobil, terus ke hotel. Buat yang ke hotel, ke home ya, buat ke hotel. Habis itu di hotel di drop off, di briefing lagi, terus check in, ngambil dinner, terus udah. Dan karena aku flightnya malam, jadi sayang banget aku belum bisa beli nomor Malai gitu. Dan selesainya itu kira-kira jam 12-an malam, jam 12 Malai. Gitu. Oke. Jadi cukup panjang. Iya, panjang. Oke, kalau gitu last question deh, karena kayaknya udah lengkap banget sih, udah komprehensif banget jawaban Cindy. Last question adalah, kenapa kamu pilih hotel quarantine instead of home quarantine? Oh, ini sebenarnya belum rezeki aja sih. Dan karena aku tuh lumayan buru-buru, jadi aku nggak punya waktu yang cukup buat survei home quarantine di mana ya, ada nggak ya yang punya kenalan gitu-gitu. Jadi belum sempet juga. Dan karena aku sendiri, jadi aku ngerasa kayak, aduh, kayaknya bakal lebih susah gitu kalau home quarantine. Plus aku emang nggak ada rumah, jadi kayak
baru banget kan environment-nya gitu. Jadi Iya. ya udah deh hotel karantina aja. Tapi advice aku sih buat yang mau ke Malai mungkin tenang aja, boleh dulu dicari-cari apa ya yang bisa home karantina. Karena gini, aku dengar-dengar host kita host kita ini dia dapat dan di approve home karantinanya. Jadi mungkin Norin bisa share dikit gitu. Home karantinanya dapat dari mana sih? Terus ya. Oke. Oke, udah deh aku jawab gimana aku bisa dapat home quarantine. Kebetulan aku udah selesaiin semua file-file yang dibutuhin dan aku apply home quarantine itu tanggal 28 Oktober dan di-approve tanggal 30 Oktober. Kebetulan kalau kita mau apply home quarantine itu, kita ada aplikan dan juga ada traveler. Maksimal satu aplikan itu bisa 10 traveler kan. Terus abis itu karena aku berangkatnya berdua, jadi aku sebagai aplikan dan aku juga sebagai traveler. Jadi kita isi 2 traveler. Terus di situ, jadi aku juga tanya sama adik kelasku yang dapat home quarantine juga. Dia bilang dia bilang kan jadi ada additional document gitu tuh yang harus kita masukin. Dia bilang dia masukin visa dan segala macam. Tapi karena visa aku udah expired, jadi aku sama temanku kita nggak masukin additional document sama sekali. Kita cuma masukin travel authorization, tiket, terus abis itu identification document gitu untuk bagian depan paspor kayak nama, tanggal lahir gitu-gitu. Itu aja sih. Terus untuk rumah buat nanti aku home quarantine itu kebetulan aku ada om aku di sana, jadi aku minta bantuan dia buat tolong cariin apartemen buat aku stay selama home quarantine. Dan kebetulan aku juga sama kayak Cindy dapat 7 hari home quarantine dan keluar hari ke-8 gitu. Dan yang aku dapat itu home quarantine-nya itu satu kamar itu Rp250 untuk bisa 3 orang gitu. Jadi dapat 3 kamar. Dan kebetulan karena kita berdua, kita dapatnya Rp90 per orang per hari. Gitu sih. Wow. Berarti boleh kita kayak apa namanya nanya-nanya sama Kak Norin soal home Boleh, karantina. boleh. Nggak sama aku aja, nanti bisa nanya sama Fauzi juga yang bakal aku tanya-tanya selanjutnya. Makasih Cindy, by the way, Iya. untuk menjawab Oh iya, semua pertanyaannya. ini sebenarnya ada ketinggalan. Tadi kan pertanyaan pertama dokumen yang diperlukan ya. Cuman Hah? aku belum ngejelasin yang single entry visa mau Oke, nggak apa-apa. aku. Oh ya, Jelasin. aku listin ya. Nah, Jadi ya step pertamanya itu kita ngirim email ke embassy dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama paspor, kedua KTP, ketiga travel authorization, keempat IVA lama bagi existing student yang udah expired visanya, terus yang kelima student pass yang udah expired, terus yang keenam ada flight ticket. Nah ini harus A4 semua. Terutama yang buat KTP itu jangan yang size yang udah di cut gitu, tapi harus ditempel di A4. Terus abis kita udah ngirim ke embassy, nanti dia bakal reply lagi ke kita, dia bakal ngasih tahu jam kapan ya kita bisa ke embassy. Habis itu dia juga ngelis dokumen-dokumen apa yang harus di print dan juga yang harus dibawa ke embassy. Itu dokumennya juga A4. Terus kalau misalkan ada yang mau diwakilkan sebenarnya bisa, tapi ada dokumen-dokumen ekstra yang diperlukan. Aku agak lupa sih, cuman salah satunya itu ada surat kuasa dengan materai 10.000 ya. Terus habis itu ada hasil PCR si yang wakilin ini. Itu sih. Itu oke. aja tambahan infonya. Makasih Cindy. Terima kasih. Oke, kalau Sama-sama. gitu kita move ke Fauzi. Zi, udah bosan ya? Yuk. Sorry Ya. ya. Oke. Kalau gitu aku langsung nanya ke kamu. Kan sekarang Boleh, boleh. tuh termnya anak baru masuk ya, udah lewat sih sebenarnya, udah lumayan lama. Nah, aku mau tahu banyak nggak sih anak-anak baru nih yang mau ke Malaysia gitu? Ini dalam apa dulu nih? Kan anak baru ada yang semester lalu, ada yang tahun kedua, ada yang tahun pertama. Anak baru Seingat yang aku, tahun kedua ya, anak baru yang atau yang ini. kemarin bulan apa? Oktober ya? Ah, Oktober baru masuk oke. itu loh.
Oke, jadi gini, aku jelasin dulu. Kemarin masih peraturannya masih sama. Buat anak tahun pertama tuh belum dibolehin ke sini. Jadi yang baru first year baru masuk nanti semester 1 itu belum boleh ke sini dulu untuk sementara sampai nanti mereka tahun kedua. Nah, terus untuk anak second year-nya udah boleh ke sini. Ya, terus semua prosedurnya sama kayak Cindy kan. Tapi bedanya nanti kalau mereka mau nyampe ke UPM sebenarnya udah sampai di Malaysia. Nanti mereka sebelum kuliah tuh mereka harus ngurus dulu buat nge-apply visa mereka. Karena kan mereka belum punya visa student kan, jadi mereka harus nge-apply visa student dulu. Nah, itu buat prosedurnya juga sama kayak nge-apply visa biasa, cuma ya biasa mereka harus ke akademik dulu sekarang, submit semua file-filenya kayak IELTS, kayak nilai, terus rapor dan segala macamnya disubmit di orang akademik. Habis itu mereka juga harus bikin sekarang harus kalau waktu itu kan kita langsung ke PKU ya. Kita ke PKU, kita langsung dicek segala macam. Nah, kalau sekarang mereka harus ini dulu. Mereka harus either mereka telepon ke PKU atau mereka minta tolong orang akademik buat bikin janji ke orang PKU. Nanti habis udah ditelepon terus orang PKU bilang, "Ayo udah nanti kita janjian hari Kamis atau hari Rabu misalnya." Nah, nanti itulah boleh datang hari itu, ngurus semua segala macam ke PKU, terus medical check up semua. Kalau udah ini ya udah nanti tinggal nunggu surat-suratnya segala macam, hasilnya udah keluar. Kalau udah keluar semua tinggal diambil, terus besoknya kalau masih ada waktu boleh langsung apply buat visa. Apply visanya ya kayak biasa, kalau nggak salah masih sama kayak biasa kok, nggak ada yang berubah. Cuma yang berubah itu aja, kalau PKU sekarang harus bikin temu janji dulu. Oke, itu tadi kamu mention buat anak tahun yang berarti yang baru mau apply ya? Iya, berarti kalau kita kan, kalau aku Cindy sama Norin kan udah pernah ke Malaysia untuk semester 1, terus kita udah pernah ngurus kan, udah ngurus student visa, kita udah punya visa, terus kita udah ada insurance, kita udah ada medical check up juga, udah ke UPM karena mereka kan yang tahun kedua belum pernah ke Malaysia sama sekali. Jadi makanya mereka habis mereka sudah mengkarantin udah semua itu, nanti mereka tuh nggak bisa langsung buat ke kelas atau gimana. Mereka harus benar-benar ngurus dulu visa, mereka harus nge-apply visa student dulu. Baru habis urusan visa bisa sambil jalan lah, sambil kuliah, tapi tetap dikerjain ya. Kalau nggak dikerjain kan berarti ilegal. Nah, intinya bisa sambil jalan lah nanti ngurus student visa. Habis ngurus student visa tuh mungkin bakal take time lah, sama kayak kita. Mungkin bakal makan waktu sekitar 2 minggu lebih buat ngurus visa. Paling gitu aja sih. Oke. Aku mau tahu aja sih, kayak kamu sebagai anggota aksi dari PPUPM, itu tuh kalau misalnya anak baru minta tolong atau segala macam, itu hal yang kamu lakukan tuh bantuannya seperti apa? Oh, kalau itu gini, mereka bisa langsung ngubungin aku. Kemarin kan juga berapa minggu yang lalu ya, seminggu atau 2 minggu yang lalu kan kita udah nyebar, kita dari aksi kan udah nyebar ini broadcast message ke WhatsApp sama grup-grup sama ke IG story deh. Kalau ada perlu apa-apa atau bantuan bisa langsung hubungin kita. Nanti kalau misalkan ada yang ngubungin dan mereka benar-benar perlu minta tolong buat either ngurusin visa atau mereka bingung gimana cara ke PKU atau nge-apply gimana, mereka bisa tinggal ngubungin kita. Nanti kalau misalkan ada anggota kita yang memang bisa bantu langsung, kita bisa langsung bantu mereka langsung. Tapi kalau nggak bisa, mungkin bakal by phone aja atau mungkin bakal aku message langsung. Paling gitu sih. Oke, kayaknya itu aja sih pertanyaanku karena topik kita ini mengenai ini kan, gimana sih cara kembali ke Malaysia dan juga mungkin hal-hal yang harus dilakuin pas kita udah kembali ke Malaysia, kayak pertanyaan-pertanyaan yang tadi aku udah tanya ke Fauzi dan juga Cindy. Oke, oh ya, untuk mungkin anak baru, kalau misalnya masih bingung nih, gimana sih aku harus ngelakuin apa gitu, mungkin kalian bisa kontak langsung Fauzi. Jadi oke, terima kasih Fauzi dan juga Cindy atas waktunya dan juga telah bersedia untuk menjadi bintang tamu untuk biskuit pertama ini.
Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih, Norin. Bye, thank you.